Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramawati dengan NIM 190801509. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Persepsi Dukungan Organisasi atau Percept Organizational Support dengan Ketidakamanan Kerja atau Job Insecurity pada karyawan. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Nah, kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi dapat menimbulkan perubahan struktur organisasi, dan hal ini dapat mengancam keamanan kerja pada karyawan. Sehingga perusahaan pun banyak melakukan kebijakan, salah satunya itu seperti downsizing dan PHK kepada karyawannya. Hal ini itu dilakukan guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing pada perusahaan. Nah, hal seperti ini akhirnya dapat menyebabkan para karyawan mengalami perasaan takut, khawatir, dan juga cemas. Nah, berikut ini adalah data jumlah karyawan yang terkena PHK berdasarkan provinsi periode Januari hingga Desember pada tahun 2022. Nah, di sini terdapat beberapa data dari provinsi di Indonesia, seperti yang dapat dilihat bahwa kasus terbanyak ada di Jawa Barat, lalu yang kedua ada Banten, ketiga Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker selama periode Januari hingga Desember 2022 ini, seperti yang dilihat sebelumnya itu, ada jumlah sekitar 25.000 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Nah, data ini tuh belum mencerminkan keseluruhan kasus PHK di Indonesia, karena Kemnaker ini hanya mencatat kasus PHK yang dilaporkan oleh perusahaan melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan dan atau pengadilan hubungan industrial. Nah, sedangkan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, selama periode Januari hingga November tahun 2022 saja tuh ada sekitar 919,071 ribu orang yang mengalami PHK di Indonesia. Nah, kalau data ini tuh dicatat merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat pekerja yang mencairkan jaminan hari tua atau JHT atas dasar PHK. Nah, berikut ini juga saya mencantumkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 3 karyawan yang bekerja di tempat yang berbeda. Didapatkan bahwa karyawan A, ia tidak takut akan ancaman PHK karena melihat perusahaannya yang dirasa masih aman dan tidak akan melakukan kebijakan tersebut. Nah, tetapi ada hal lain nih yang membuat ia cemas dan takut bahwa dalam waktu dekat ia akan kehilangan pekerjaannya. Ia merasa bahwa kontrak kerjanya ke depan kemungkinan tidak akan diperpanjang oleh perusahaan. Nah, jika hal ini benar terjadi, karyawan tersebut tuh menganggap bahwa perusahaan tempat ia bekerja itu tidak menghargai usaha baiknya, kinerja bagusnya yang telah dilakukan selama 1 tahun. Nah, lalu untuk karyawan lainnya, yaitu karyawan B dan C, didapatkan bahwa mereka menyebutkan bahwa mereka tidak takut akan adanya ancaman PHK serta kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Karena mereka merasa perusahaan tempat mereka bekerja itu dapat membuat rasa aman dan nyaman dengan memberikan kebutuhan yang mencukupi dalam bekerja. Nah, dari hal tersebut tuh, jika organisasi dianggap dapat memberikan keamanan kerja pada karyawan, maka karyawan akan menganggap bahwa organisasi ini bertanggung jawab dan mendukung dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama. Nah, lalu berdasarkan latar belakang tadi, didapatkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara persiapan organizational support dengan job insecurity pada karyawan?
Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara persep organizational support dengan job insecurity pada karyawan. Lalu manfaat penelitiannya yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritisnya itu dapat memberikan tambahan ilmu, khususnya pada bidang psikologi, industri, dan organisasi yang terkait dalam penelitian ini, yaitu tentang hubungan persep organizational support dan job insecurity pada karyawan. Lalu untuk manfaat praktisnya dapat memberikan masukan kepada organisasi mengenai persep organizational support dengan job insecurity pada karyawan. Nah, landasan teori yang digunakan yang pertama itu, menurut Greenberg et al., job insecurity ini didefinisikan sebagai suatu persepsi karyawan tentang ancaman akan kehilangan pekerjaan secara tidak sukarela dalam jangka waktu dekat. Lalu yang kedua itu menurut Chen and Aeon tahun 2021 menyatakan bahwa persep organizational support mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana atasan dapat menghargai kontribusi dan juga perhatian kepada karyawannya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Nah, lalu elaborasi dari kedua variabel tersebut, di sini Greenhalgh dan Rosenblatt menyebutkan tentang penyebab job insecurity yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama itu kondisi lingkungan dan organisasi. Hal ini itu berupa perubahan organisasional, dukungan atasan, dan komunikasi organisasional. Lalu yang kedua itu karakteristik individual dan jabatan pekerja. Hal ini itu berupa usia, gender, dan status sosial ekonomi. Lalu yang ketiga itu karakteristik personal pekerja. Hal ini itu berupa optimis, locus of control, dan juga self-esteem. Nah, dari adanya tiga penyebab job insecurity tadi, nah ada salah satunya itu adalah dukungan atasan. Dukungan atasan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan job insecurity. Nah, lalu pada teori persep organizational support oleh Eisenberger et al. Menyatakan bahwa dukungan atasan ini juga termasuk dalam tiga bentuk umum dari persepsi perlakuan baik yang diterima dari organisasi, antara lain yaitu pertama ada keadilan, kedua dukungan atasan, dan yang ketiga itu penghargaan organisasi dan kondisi kerja. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dan sampel, yaitu karyawan yang bekerja di daerah Jabodetabek. Nah, instrumen penelitiannya yang digunakan yaitu untuk mengukur job insecurity dengan menggunakan job insecurity kuantitatif dan kualitatif oleh Helgren et al. 1999. Lalu untuk mengukur persep organizational support itu menggunakan survei persep organizational support atau SPOS oleh Eisenberger et al. 1986. Nah, untuk teknik samplingnya menggunakan accidental sampling. Teknik analisa data yaitu dengan uji Bayesian correlation dan IBM SPSS versi 25. Nah, lalu didapatkan uji validitas dan reliabilitas dengan mengumpulkan 51 responden karyawan dengan jumlah laki-laki sebanyak 25 responden dan jumlah perempuan sebanyak 26 responden. Nah, didapatkan hasil reliabilitas untuk skala job insecurity kuantitatif itu didapatkan sebesar 0,363 dan hal ini dinyatakan bahwa skala ini tidak reliable karena nilai Cronbach alfanya di bawah 0,6. Lalu untuk reliabilitas job insecurity kualitatif didapatkan Cronbach alfa sebesar 0,688. Hal ini menyatakan bahwa skala ini reliable karena Cronbach alfa di atas 0,6. Nah, lalu untuk reliabilitas SPOS didapatkan Cronbach alfa sebesar 0,940 yang mana dinyatakan bahwa skala ini reliable karena Cronbach alfanya di atas 0,6. Lalu selanjutnya itu untuk hasil uji validitas. Nah, untuk uji validitas job insecurity kuantitatif, yaitu terdapat 3 item, dan dinyatakan bahwa 2 item dinyatakan valid dan 1 item tidak valid, yaitu item nomor 2. Dinyatakan tidak valid karena nilai validitasnya di bawah 0,3. Lalu untuk validitas job insecurity kualitatif,
yang terdapat 4 item, dinyatakan bahwa keempat item tersebut dinyatakan valid karena nilai validitas di atas 0,3. Lalu untuk validitas SOS, yaitu terdapat 36 item, dinyatakan bahwa 30 item valid dan ada 6 item yang tidak valid, yaitu pada item nomor 14, 15, 22, 24, 29, dan 31. Item ini dinyatakan tidak valid karena nilai validitas di bawah 0,3. Nah, berdasarkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas tersebut, didapatkan bahwa skala job insecurity kualitatif ini tidak reliable. Jadi, saya pun telah mencari alat ukur lain untuk mengukur job insecurity. Didapatkan yaitu Job Insecurity Measure atau JIM oleh O'Neill dan Sevastos tahun 2013. Ya, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.